Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa sahbihi wa junudihi wa sallana wa karama rasulana ali janana janana sayyidah liman sama sekali jiran liman dari syafi'an nabi maliki amali nanami rabbi jamin mukarrah hadisin al-qur'an wal fasirin fi masalik kiram nama barihi ya sayyidah wa rahman syama fi kana bani bani main Semailah walidina ma'atina wa'ajidatina masya'ina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum irham yubni darajati mil jannah wa yanfa'una bi asrari man alihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih lanjutin nih ya kitab yang tahun kemarin nih ya, bahkan tahun yang duluan lagi ya, dari tahun 2023 ya loh ya, kita udah baca nih ya di Ramadan ya 23, kemudian kemarin terakhir ya 2024 ya di bulan ya 4 ya kalau nggak salah kemarin ya terakhir ya. Nah sekarang kita lanjutin lagi di 2025 gitu. Nah ya kita ulang kita ya supaya nyambung ya bacaan kita nih, supaya kita ya di halaman 30 gitu ya supaya nyambung gitu. Nah kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'alif rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bilu bidaraini amin. Qala halaman 30 ya kita ya 8 baris dari bawah gitu ya. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Wa huwa lahmul sanubari ay ad-daqiqu min asfalil ghalizi min a'la sabiti fil janibil aisar min as-sadri wa fi batihi yatinihi tajwikun fihi damun aswadu wal muradu ma ta'allaqa bihi wa huwa ar-ruhu wa huwa kasultani ya wal badan ya kamadinati wal mudriku minal ya hawasi kajunudihi wa awanihi wal a'da'u karaqyatihi wan nafsul amara bisu allati hiya syahwatu wal ghadabu ka'aduwin yunazi'uhu fi mamlakatihi wa yas'a fi ikhlasi raqyatihi fa in jahada istaraha dunya wa ukhra wa saluhat aqwanuhu wa ru'yatuhu wa illam ya wa ru'yatuhu wa illam yujahid fasadat aqwanuhu wa ru'yatuhu wan taqamallahu minhu fatabki alaihil malaikatu apa tadzalika suhaimi ya fi lubabi talibin. Ya, jadi kita ulang sedikit ya, supaya ini udah setahun sih ya, jadi kelupaan. Kalau kita nyambung aja sana ya, sudah sampai sana nanti ya, jadi udah nyambung dah, ya supaya nyambung ya. Nah di sini bacaan kita ya dari terakhir dari kitab ini nih ya, kitab Bahjatul Wasail ya, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu ya. Nah itu sahabat matanya yaitu dikarang oleh Said Ahmad bin Zaini Al-Habsyi ya. Said Ahmad bin Zain Al-Habsyi ya, dari murid dari Habibullah Al-Haddad itu ya Al-Habsyi. Nah, kemudian tuh pinggirnya tuh ya. Nah, itu
itu karangan Zain Alam situ. Nah kemudian dia punya sarahnya nih Syekh Nawawi Al-Bantani ya, yang sekarang ya sarahin gitu ya. Nah di sini bagian akhirnya daripada kitab ini yaitu ya masalah tasawuf di sini kita ya. Jadi masalah yang ada hubungannya dengan ya hati ini gitu. Ya ini perlu ya karena termasuk daripada ya ilmu yang wajib yang perlu ain yang wajib kita pelajarin ya, karena ilmu yang wajib itu perlu kita pelajarin yaitu ada 3 ya wajib perlu ain nih gitu, yaitu ya ilmu akidah ya udah di pertama tuh. Nah ya kemudian ya ilmu fikih. Nah ya kemudian yang ketiga nih baru ilmu ya tasawuf ya, ilmu tasawuf ya untuk ya meluruskan, untuk membersihkan daripada amal-amal ya kerjaan ibadah kita ya, supaya apa yang kita kerjakan itu benar-benar ya dapat nilai ya yang tinggi, jangan sampai ya ibadah kita ini kosong daripada ya nilai pahala gitu ya. Nah ya perlu ya, jadi wajib tuh gitu ya. Ya kata Imam Malik tuh mantap walam ya tasawuf ya papat ya tapasak gitu ya. Siapa yang belajar fikih aja dia nggak pelajarin tasawuf gitu ya, itu jadi orang fasik ya. Artinya ya jadi kerjaan-kerjaan yang dikerjakannya itu nggak ada nilainya gitu ya. Itu kata Imam Malik gitu ya. Jadi mantap tuh siapa pelajarin fikih, artinya kita pelajarin ilmu fikih untuk urusan ibadat kita cakepin, bagusin ya ibadat kita. Tapi ya untuk urusan tasawufnya nah kita nggak ya pelajarin. Nah jadi nanti akhirnya rusak sama dengan orang yang fasik yang ada nilainya. Kenapa ya? Karena ibadat yang kita kerjain itu ya nah ya habis nggak ada pahalanya, karena kita nggak tahu tuh yang namanya ya riya, ujub gitu ya. Karena itu adalah bahasan ya hati. Karena kalau kita ibadat tuh ya, nah, kita ibadat nah ya di hati kita tuh timbul rasa seperti itu ya, apa tuh riya ya gitu ya, atau ujub tuh ya. Nah itu yang begitu nanti nilai ibadah yang kita kerjain ya nggak ada pahalanya, nggak ada artinya. Itu hanya dikatakan ya fasik gitu ya. Nah ya hanya perlu kita apa tuh ya kita pelajarin supaya nanti nilai ibadah kita nih ya benar-benar ya ada nilainya, pahalanya gitu ya. Kayak kita puasa sekarang kan, nah itu kan ya supaya jadi jangan sampai masuk ya satu sifat yang membatalkan pahala puasa, jadi ada nilainya ya seperti riya atau ujub tuh. Nah itu yang bakat menghilangkan daripada ya pahala puasa kita. Hanya perlu tuh ya, jadi dikatakan perlu ain gitu ya, karena berdasarkan hadis Nabi itu yang disuruh yang malaikat Jibril kan datang pada Nabi itu ya, di hadis Arba'in hadis yang kedua tuh ya gitu, yang Nabi kata atakum yu'allimakum dinakum, malaikat Jibril datang kepada kamu itu buat ya ngajarin agama kamu ya. Jadi agama tuh ya terdiri dari 3 ilmu nih ya, ilmu ya akidah ya, nah terus ada ilmu fikih ya, nah baru ilmu ya tasawuf gitu ya. Karena dalam hadis itu ya yang malaikat tuh datang ya gitu, dia nanyakan pertama mal Islam ya akhirnya anil Islam, yang kedua akhirnya amil iman, nah yang ketiga ya akhirnya anil ihsan gitu ya. Ihsan itu ya inilah tasawuf itu ya. Nah ya jadi perlu dah ya kita pelajarin gitu ya, supaya jadi jangan sampai ya ibadah kita yang udah kita kerjakan capek-capek gitu nggak ada nilainya, nggak ada ya pahalanya gitu ya. Kita merasa rugi nanti di akhirat. Begitu kita sampai kepada Allah ya, kita minta sama Allah, ya Allah mana ya hasil ya kerjaan saya, pahala yang saya kerjain ya. Nah Allah tinggal balikin ya, kamu berbuat ibadat itu kepada siapa gitu ya. Nah inilah ya rugi kita di sana gitu. Hanya perlu lah ya kita jaga apa yang dikatakan ya riya apa semua itu nanti sini ya dibahas kita ya. Nah kita baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ya, menjaga hati
ya, daripada maksiat ya, daripada perbuatan-perbuatan maksiat gitu ya. Itu hukumnya wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim ya, berarti fardu ain ya, karena ala kulli muslimin ya, kalimatnya itu ala kulli muslimin, yaitu setiap orang muslim, nah itu fardu ain jadinya ya. Jadi setiap orang wajib jaga hatinya jangan sampai berbuat ya maksiat nih gitu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu ala ya gitu ya, Rasulullah bersabda ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu gitu. Ini hadis di depan sono ya, di depannya tuh hadis al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat gitu ya, hadis di sana gitu ya. Jadi Rasulullah bilang tuh al halal bayyin wal ya wal haram bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram ada yang syubhat gitu ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang ya jatuh di dalam melaksanakan dalam kerjaan yang syubhat, dia bakal ya melaksanakan yang haram gitu ya. Nah, ala inna fi apa fil jasadi mudghatan, Nabi bilang ingatlah oleh kamu bahwa di dalam jasad tubuh kita ini ada segumpal darah gitu ya, segumpal daging ya. Nah, fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu ya bagus, cakep gitu, saluhal jasadu kullu, maka baguslah seluruh tubuh kita. Artinya kalau hati kita tuh bagus, cakep gitu, nah seluruh anggota kita tuh cakep gitu ya. Ya kalau hati kita nih ya bersih ya, daripada hasud ya, hikit ya, kodok, nah itu semua anggota tubuh kita tuh semua cakep gitu ya. Nah gitu, jadi ya umpama hati kita nih nggak punya rasa hasud, nggak punya rasa kodok ya, hikit ya di hati kita, nah itu nanti lidah kita tuh yang keluar ucapan-ucapan itu cakep gitu ya, nggak ada tuh kata-kata yang jelek ya, yang nyakitin, yang apa gitu. Itu yang dikatakan ya gitu, wa iza saluhat saluhal jasadu kullu gitu ya. Ya, wa iza fasadal ya fasadal jasadu kullu, apabila tuh segumpal darah tadi tuh ya rusak, jelek gitu, maka rusaklah seluruh anggota. Ya, kalau hati kita tuh ya nggak bagus, nah ya jadi seluruh anggota kita juga jadi nggak bagus ya. Ya kalau istilah orang kita kan dulu ya kata tuh kalau hatinya nguret gitu. Orang kalau hatinya nguret gitu kan, gimana tuh mulutnya ya, tangannya kan gitu ya, gitu ya. Tuh kalau orang punya hati nguret gitu ya, nguret bahasa Arabnya apaan ya, rilin ya, rasa rilin tuh rasa dendam gitu ya, rasa dendam gitu tuh rilin ya. Jadi kalau kita bahasa kita nguret gitu ya, habis lihat orang tuh udah empet aja ya, gitu ya, lihat orang tuh empet aja udah segen ya, kayaknya gimana tuh gitu ya. Nah itu jadi kan akhirnya mulutnya juga ya keluarkan jadi apa ya, kata-kata yang nggak bagus gitu ya, kata-kata yang jelek gitu ya, karena dari hatinya nih. Tapi kalau hatinya tuh bagus gitu ya, biar ada tuh dari orang tuh kata-katanya yang jelek, pasti dia bakal keluar gitu ya. Karena ya itu hati itu ya, itu yang dikatakan oleh ya ulama ya, yaitu Nabi bilang dalam hadis ulama tasawuf pakai tuh kullu inain yandak bimafi gitu ya, setiap bejana itu bakal rembes bagaimana yang ada dalam isinya ya, gitu ya. Kullu inain yandaku bima fihi ya, setiap bejana gimana rembesnya tuh. Kalau di dalam ya gitu kita taruh di gelas gitu ya, rembesannya kalau air tuh bening ya pasti ya rembesannya bening kan gitu ya, airnya manis gitu. Tapi kalau di dalam gelas kita taruh cuka itu gimana tuh ya, nah rembesannya gimana ya, asam kan, asam gitu tuh ya. Hati ya, kalau hati gitu tuh cakep bagus gitu, ada sesuatu tuh ya yang apa tuh membuat nyakitin hati kita, udah pasti kalau bagus, hatinya bagus tuh pasti ucapinnya juga kalimatnya
yang cakep gitu. Tapi kalau emang tuh hatinya nggak bagus ya gitu ya, itu bakal keluar tuh ya gimana gitu. Hanya ya kita bisa lihat dah ya umpama gitu kita kesandung kan gitu ya, kita kesandung apa tuh yang keluar dari mulut kita ya gitu. Nah kalau emang tuh hati kita cakep ya, hati kita tuh selalu ingat pada Allah, zikir pada Allah ya, istighfar atau apa, begitu kesandung bisa bentuk gajah astagfirullahaladzim Allah ya atau apa. Coba kalau kagak gitu kesandung buset. Nah itulah ya, itu ya apa yang ya terjadi itulah ya, jadi katakan hati itu gitu ya. Jadi kullu inain yandak bima fihi ya, setiap bejana yaitu dia bakal rembes apa adanya. Dan disitulah ya kita bisa lihat ya, nah, apa tuh ya hati ya seseorang, hati kita nih gimana. Kalau hati kita tuh selalu tuh gitu ya, jatuh dekat pada Allah, selalu nyebut nama Allah tuh, jadi apa yang akan terjadi gitu ya kan. Yang di dalam riwayat kan si Khalid ya waktu dibunuh kan dia punya darahnya aja tuh ya memukir dengan lafaz Allah ya. Kenapa ya? Karena lafaz Allah itu udah ya taraham, udah mendarah daging ya di si apa pada si Khalid itu. Jadi dia udah ya keluar apa keluar masuknya napasnya itu adalah ucapannya Allah Allah Allah, nggak berhenti tuh gitu ya. Bu Yazid Al-Bustami ya si Khalid waktu dibunuh, nah itu ya darahnya gitu ya, bukannya ngambrak ngalir seperti gitu kan ya, tapi mengukir tuh gitu ya. Itulah ya karena ya ya dia karena lafaz itu nggak putus bagi ya gitu si Khalid ya, Bu Yazid Al-Bustami. Nah itulah ya, jadi Nabi bilang iza fasadat bila satu puluh tuh gitu. Ala wahiyal qalbu ya, ingatlah bahwa yang segumpal darah itu, segumpal ya daging itu adalah hati gitu ya. Nah itu hati gitu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Nah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya. Nah wa lahmu sanubari ya, yang dikatakan qalbu itu hati sanubari itu jadi di dalam bahasa kita kan hati sanubari. Kalau arti kata dasar sanubari itu yaitu apa tuh kembang apa tuh ya sirsak, kembang naklande tuh ya sanubari. Jadi bentuknya begitu ya, bentuk apa tuh lop ya gitu ya, itu sanubari gitu ya. Jadi hati itu ya hati sanubari, jadi hati yang bentuk tuh kayak ya kembang ya apa tuh kembang ya sirsak ya, kembang naklande ya gitu. Kembang naklande kan itu kan ya ya lop itu kan. Nah itu ya hati kita bentuk begitu artinya gitu ya. Nah itu hati sanubari itu gitu ya. Nah gitu ya. Nah wapi batinihi tajwifun fihi damun aswadu, di dalam hati itu ada lubang ya kecil-kecil tuh ya, di dalam lubang itu ada darah hitam ya gitu ya. Itu yang kita kan hati itu ya. Itu kalau kita ya belek tuh, kalau kita betul hati binatang kan, hati kambing kebo dah ya gitu sampai tuh itu kan kalau kita belah tuh kan dalamnya ada lubang-lubang kan tuh. Nah di dalam lubang-lubang itu ada ya darahnya kan ya, hitam gitu kan darahnya tuh ya di dalamnya gitu ya. Nah gitu itu ya tajwifun tuh lubang ya fihi damun aswad. Wal muradu ma ta'allaqu bihi waruhu, yaitu yang dimaksud di situ itulah tempat hubungannya roh gitu ya. Roh itu tuh berhubungannya ke situ ya, dalam hati itu, yang di dalam istilahnya nanti disebutnya sir gitu. Jadi ada hati ya, ada qalbun, ada sir gitu ya. Nah ya itu gitu ya. Nah tuh ya itu di dalam gitu apa tuh dalam hati kita gitu ya. Nah sebutnya dalam apa sir gitu ya. Nah jadi hatinya tuh lubangnya itu ya, sirnya itu adalah ya tempat ya, artinya tuh ya sesuatu tempat itu ruh kita situ gitu ya. Ya laksana apa tuh kalau kita apa tuh ya, kurungan ya, jadi badan kita ini kurungannya ya gitu. Nah ya di dalamnya tuh ada burungnya gitu ya. Nah gitu ya.
Nah, gitu ya, damun ya, gitu. Nah, ya, lalu bari ai adaki kumin ya, menjadi halaya kalau Al-Bukhari ya, ngabua ya, laku sanubari ai adaki ku fi asfalil ghalis, yaitu yang halus ada di bawah daripada yang keras tuh. Min a'lasa biti ya, min a'lasa biti fil janibil asar minas sodri ya, yaitu yang ada tuh di atas yang dari apa tuh lambung ya, dan badan kita yang sebelah kiri gitu ya, di dada kita sebelah kiri. Jadi hati adanya di sini gitu ya, di kiri nih ini gitu ya. Nah gitu ya. Nah di sebelah sininya nanti ada jantung gitu ya, gitu. Jadi sini hati nih gitu. Nah, itu ya. Hanya kalau kita lagi sembahyang sendakep ya, disuruh kan ke kiri dikit sini ya, supaya apa tuh ya, supaya maksudnya tuh orang ya ahli tasawuf ya, supaya tuh kita pegang ke sini supaya kita jadi khusyuk ya, maksudnya gitu ya. Jadi enggak ini kan ya, seharusnya kan kita tuh taruh nih ya di tengah, antara apa tuh di bawah dada, di atas pusar, taruh tangan kita sini. Nah ya, nah disunatkan lagi, dianjurin lagi ya, orang-orang ahli tasawuf tuh ya, ulama, nah pinggirin dikit sini, tapi jangan keterlaluan sini ya. Nah ya, dikit aja gitu ya. Nah gitu ya, di pusat kita sini ya. Nah di sini maksudnya supaya nah ya, kita nih begini supaya hati kita tuh dalam sholat nggak ngayap ya, supaya khusyuk gitu ya. Kalau kita sini pegangin khusyuk gitu ya. Nah gitu tuh orang-orang ya ahli tasawuf kita ajarin supaya kita khusyuk nih. Nah kita sini tangan kita sedikit aja, jangan sampai kemarin nih gitu ya. Kalau kemarin nih nanti bisa-bisa jadi nggak, dada kita tuh ya menyimpang dari apa tuh ya, dari kiblat gitu ya, kelebihan ya, karena ketarik nih gitu ya, tarik ya, ini dikit aja ya. Ukuran nih kalau di apa kelingking gitu tuh, ini garis yang paling atas aja sini ya, jangan sampai sini. Kalau sini tuh liwatan ya, di pusar. Jadi betul pusar, lubang pusar kita sini. Nah ini kalau kita naruhnya di sini di ujung nih ya, kelingking ini jadi keliwatan ya, jadi tarik dikit nih, jadi betulan nih garis yang atas nih gitu ya, garis yang atas nih. Nah tuh di lubang pusar kita segitu tuh ya. Nah gitu nih gitu ya, jadi nggak terlaluan gitu ya. Kalau ini di sini jadi keterlaluan gitu tuh ya, nah, kebanyakan gitu ya. Nah itulah ya, supaya itu tuh orang-orang ya ahli tasawuf ya, supaya kita hati kita tuh dalam sholat tuh nggak kemana-mana ya, kita pegangin di sini gitu ya. Nah, kita merasa gitu enak jadinya ya gitu. Hanya orang-orang tasawuf kan kalau pakai sorban kan di sini ya, di kiri gitu. Kalau fuqaha di sini ya, nah ya di kanan ya, selendangnya, sorbannya ya ditaruh pada sini. Nah kalau tasawuf di sini gitu ya. Kalau mau dua-duanya sangkutin dah. Kayu gunung tuh. Nah, ya, nah gunung kan dua-duanya tuh. Jadi sebelah kanan ya, fuqaha sebelah kiri ya, tasawuf sendokin dah dua, sangkutin gitu ya. Nah gitu ya, kan ada yang sebelah sini aja, ada yang sebelah sini juga gitu ya. Sama juga kuncir di sini gitu juga, uzbah ya, uzbah tuh ya, apa tuh kalau kita pakai sorban kan ada di ujungnya, ada dikit tuh, jadi kasih ujungnya dikit, jangan terlalu panjang ya, sekitar 4 jari gitu kalau kita pakai gitu ya, udang-udang gitu ya. Nah jadi kan dikeluarin tuh ujungnya ya, dan 4 jari gini ya, jangan kepanjangan. Kalau untuk apa ya, untuk pundak nih itu makro gitu ya, bahkan ada yang sampai ya bawon di sini gitu ya, gini aja gitu. Nah itu kan ada yang keluar kemari ke kiri, ada juga yang keluar ke kanan ya, kayak gitulah ya. Nah itu ya tuh ya, ulama-ulama ya salafus saleh gitu ya. Nah punya cara ini dalam ya, penentuan dalam ya pakaiannya, sorban tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah di terus sini gitu ya, ala sabit bi janibil aisar minas sodri, tapi batinihi tajwibun bihi aswadu ya. Dan di dalam apa tuh tadi, dalam hati itu ya, itu ada lubang-lubang ya, yang ada di dalam lubang itu darah yang hitam
ya gitu. Wal muradu mata laku bihi, yang dimaksud dengan bergantungan di situ wahwa ruh, yang adanya di situ nanti ya, itu ada ruh di situ gitu. Bahwa kasultanu ya gitu, bahwa kasultani yaitu seperti sultannya kalbu itu ya, hati itu seperti raja. Wal badan kadadi nati, badan kita seperti Madinahnya itu ya, seperti tempat kotaknya gitu ya. Wal mudriku minal hawasi kajunutihi, ya perasaan-perasaan yang kita dapati pada anggota tubuh kita itu seperti ya junut ya, seperti ya pengawal-pengawalnya, tentara pengawal. Jadi yang kita rasain tuh ya dari badan kita ini, tangan kita nih bergerak apa, rasa sakit, rasa ya enak, rasa apa semua itu dari ruh gitu. Nah itu ya laksana tuh ya, ya pengawal ya dari sultan ya, dari raja itu artinya ya gitu ya, kajunudihi wahwanihi dan pembantunya. Wal aqdo kalau yatihi ya, sedangkan anggota tubuh ini seperti rakyat gitu ya, hanya anggota tubuh kita ini semua seperti rakyat. Nah kalau rakyat itu kan bagaimana perintah raja ya, bagaimana tuh raja perintahin gitu gitu. Hanya ya anggota tubuh kita tuh kalau pagi-pagi begini itu mereka tuh semua pada menghadap kepada ya hati ya, kepada raja itu ya, bagaimana tuh gitu ya. Nah kata raja itu mata kita, kuping kita, tangan, kaki kan gitu ya. Nah bagaimana tuh hati. Nah kalau hati tuh ya nggak benar ya gitu, nah itu anggota ngikutin gitu ya, ikutin gimana tuh. Nah kalau tuh hati benar tuh ya, itu anggota juga ngikutin gitu ya. Jadi setiap kalau pagi tuh ya, jadi anggota tubuh kita itu menghadap kepada raja tuh. Gimana tuh kata ya raja tuh ya, apakah kita harus begini atau begini gimana gitu ya. Jadi apa kata hati ya, begitu kata hati kita nih bagus ya, nah berarti anggota tubuh kita, mata, kuping apa gitu semua tenang gitu ya, nggak mana begitu tuh hati kita tuh ya, nggak apa tuh ada rasa sebel, ada kesel sama orang, nah keluar kan ya anggota tubuh kita kan gitu, mulut ya atau mata kan gitu ya, nah timbul tuh gitu ya tuh ya. Jadi anggota tubuh kita ini laksana rakyat gitu ya, bagaimana ya rajanya tuh kita gitu ya gitu. Nah wa nafsul amara bisu allati huwa sahiyasahwatu wal ghadab ka'aduwin yunazi'uhu bi mamlakatihi. Sedangkan hawa nafsu nih yang membawa kepada keburukan, artinya hawa nafsu keinginannya jelek ya, itu ya allati hiyasahwatu ya, nafsu namanya jelek itu yaitu hawa nafsu ya, yaitu wal ghadab ya, rasa marah, kesel. Nah itu ka'aduwin ya, seperti musuh nih ya sama hati nih ya, yunazi'uhu bi mamlakatihi, dia nih hawa nafsu mau merebut ya, mau merebut tuh dari kekuasaan tuh hati ya. Ini kalau tuh hati kita bisa dikuasain oleh hawa nafsu, nah semua ya berarti udah kuasaan dia dah ya. Kayak seorang raja kan, ada pemimpin kan ya, nah kalau udah dikuasain tuh sama berarti kan apa, dia lah yang kuasa gitu ya. Nah ya hati kita gitu juga. Jadi kalau dikuasai hawa nafsu, nah semua tuh anggota badan kita itu udah nurutin hawa nafsu gitu ya. Ya hawa nafsu tuh, nah itu selalu ya merangin tuh, selalu ya merebut tuh, ngasain itu ya hawa nafsu, yaitu seperti ya kasih, marah, godop apa semua tuh ya sifat-sifat yang begitu. Nah itu dia berusaha tuh untuk merebut ya kekuasaan hati itu gitu ya. Nah gitu ya. Nah kawin tuh yunazihu bi mamlakatihi bayas'a fi ikhlaqi rakyatihi, dan hawa nafsu itu berusaha untuk menghancurkan rakyat nih ya, anggota tubuh kita ya. Karena kalau udah dikuasai ya berarti kan nanti ya tuh rakyat ya, nah, anggota tubuh kita nih bagaimana kata pimpinan kan. Nah gitu dikuasai tuh hawa nafsu, nah ini kan anggota tubuh kita ngikutin ya, karena ini hawa nafsu, nah mata kita
mulut kita, kuping kita. Nah, tuh ya, akhirnya dia kuasain hawa nafsu, ya, yang jelek-jelek tuh, ya, bakal gituin tuh ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Fi laki gitu, ya, berakhirati. Fa in jahada istaroha dunia wa ukhra. Kalau kita usahain nih, kita mujahadah ngelawan nih, ya, hawa nafsu kita nih kita lawan. Nah, itu maka senanglah kita di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia kita merasa senang, ya, karena bisa menguasain hawa nafsu. Nah, di akhirat juga, ya, kita senang gitu, ya. Ini yang Allah bilang, ya, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tuh, ya. Allah bilang, ya, wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang bisa nahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga lah, ya, tempat kembalinya. Ya, di dunia kita enak, di akhirat kita senang tuh, ya. Kalau kita bisa menguasai hawa nafsu, ya, seperti kayak sekarang nih, ya, bulan puasa. Nah, itu ya kita harus jaga tuh, karena hawa nafsu selalu nih merangin hati kita kan. Itu ya, kita dalam keadaan puasa, ya, kita jaga jangan sampai puasa kita ini puasa anak-anak, ya, puasa ya, puasa umum. Kan puasa itu ada 3, ya, dari Imam Ghazali itu dalam Ihya-nya. Puasa ada 3, ada puasa umum, awam, puasa khusus. Nah, puasa khusus gitu, ya. Nah, puasa puasa umum, ya, ini puasa anak-anak yang sekedar apa, nahan lapar dan haus gitu, ya, nggak dijaga tuh anggota tubuh gitu, ya, daripada kemaksiatan, ya, perbuatan dosa. Mulutnya, ya, perutnya tuh puasa, nggak makan nggak minum, tapi ya perbuatannya, ya, matanya, kupingnya apa semua, ya, mulutnya, nah itu berbuat maksiat gitu, ya. Itu yang sekedar nahan hawa, ya, makan apa, lapar dan haus gitu. Nah, ya, kalau bisa, nah kita tingkatin tuh, yaitu puasa khusus, ya, puasa khusus. Nah, jadi perut kita, ya, kita jaga nggak makan, mulut kita nih nggak makan nggak minum. Nah, tapi juga apa tuh, perut kita perlu jaga, ya, mata, mulut kita tuh, kuping kita daripada, ya, perbuatan maksiat. Itu namanya puasa khusus tuh. Yang Nabi kata khamsun yufatirnas saumat gitu. Ada 5 macam, ya, yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, jadi kita puasa tapi pahalanya nggak ada tuh, ya. Yang kita yufatirna, ya, 5 macam, ya, yaitu al-kadzib, bohong, ya, kita dusta lagi puasa, jaga mulut kita, ya, jangan bohong tuh, ya, biar kata bohong-bohongan juga ada, ya, gitu, nggak boleh juga, iya, bohong-bohongan, iya, kan gitu, ya, kayak anak kecil nangis gitu, begitu kita bohong-bohongin kan, nah gitu, nggak boleh juga, ya, kita bilang awas ada apa tuh, ya, ada setan, ya, ada apa gitu, ya, nah itu, ya, kan bohong-bohongan, ya, ya, jual kadzib, ya, nah kedua wal ghibah, ya, ngomongin orang itu lagi puasa, itu udah nggak ada pahalanya, ya, gitu, ya, wan namimah, ya, bawa omongan sono kemari, ya, ngobrol sono ngobrol sini, mbak sini, nah itu namimah gitu, ya, warna apa tuh wal yaminul khumus, ya, apa tuh, ya, sumpah palsu, ya, gitu. Kalau ini jarang dah, ya, kita dapetin yang begini, ya, sumpah palsu tuh gitu. Tadi sama lo bohong, ghibah, namimah itu, ya, gampang dah. Namun satu lagi apa, syahwat an-najru bisa kuatin, ya, memandang dengan syahwat, ya, lagi puasa kita ngelihat, ya, mata kita tuh, ya, dengan lihat yang bawa syahwat, nah itu membatalkan pahala puasa, ya, biar kita lihat yang halal jugaan, nih, ya, gitu, ya, apalagi yang haram, yang halal kita lihat gitu, tapi bisa syahwat itu menghilangkan pahala, ya, nggak boleh, ya, kita lihat, ya, sama kayak istri kita kan, halal kan kita lihat, ya, tapi mandangnya ngelihatnya dengan syahwat, nah itu menghilangkan pahala puasa. Ini yang Nabi ingetin tuh, khamsun yufatirnas saumat, ya, 5 macam yang apa dapat membatalin puasa, ya, gitu. Kalau apa, ya, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mengartikan yufatirna puasa, memang puasa ini batal,
ya puasanya yang batal, berarti kita wajib kodok, ya harus ganti. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, ya yang batal pahala puasanya. Jadi enggak ada pahalanya, kita cuman sekedar nahan ya lapar dan haus gitu. Kalau kita kerjakan gitu, kalau Imam Ahmad bin Hambal tuh ya wajib kita ya kodok tuh ganti, ya Imam udah batal, tapi nggak boleh makan juga, gitu ya. Kali gitu, ya Imam Ahmad bin Hambal kan udah batal kita nih. Iya makan itu nggak boleh juga tetap gitu, ya. Man berarti wajib. Nah itu ya, ya itu yang Nabi bilang begitu tuh ya. Nah ini lah ya perlu kita jaga tuh ya. Nah itu ya, karena itulah hawa nafsu tuh kalau dia menguasain tuh anggota tubuh kita nih, hati kita, nah itu dia bakal menghancurkan tuh gitu ya. Amarat itu yakni ya apa tuh wayas fi lakhirati wa in jahada istaroha dunia wa ukhra. Kalau kita melawan, kita mujahadah, kita bakal senang dunia dan di akhirat juga. Di dunia kita senang ya, kita dapatin lagi puasa gini, kita lawan tuh hawa nafsu kita ya, kita dapat kesenangan. Yang Nabi kata tuh as-shaim ya, orang yang puasa itu ya parhatani ya, dia tuh indal iftar ya, ketika dia berbuka dapat dua kesenangan tuh ya, senang waktu berbuka, senang dapat pahala gitu ya. Kalau kita mujahadah tuh kita ya, nah gitu ya, wasaluhat akwanuhu waruqyatuhu, dan menjadi bagus nah ya pembantunya, pembantu hati dan rakyatnya tuh. Wa illam yujahidhu, kalau dia kita nggak usahain nih, nggak melawan hawa nafsu, fasadat akwanuhu waruqyatuhu, rusaklah ya apa tuh pembantunya dan rakyatnya. Wa nutaqamallahu minhu, maka Allah mengambil tindakan, artinya Allah bakal menyeksanya. Ya Allah seksa kita karena kita nggak melawan hawa nafsu nih ya, kita ngikutin hawa nafsu, Allah bakal seksa tuh intaqamat gitu. Nah watabki alaihil malaikatu, dan malaikat nangis tuh ya, karena kita tuh ya nggak berusaha, nggak ya ngelawan hawa nafsu. Malaikat nangis sedih ya, seharusnya kita di bulan puasa gini dapat ya maghfirah, dapat ampunan dari Allah ya. Nah kita nggak melawan hawa nafsu, nah ya malaikat sedih tuh ya. Nah, ya jangan buat malaikat sedih kita nih ya, kita berusaha dah ya, karena di awal Ramadan begini Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka gitu ya. Allah bukakan pada kita nih doa mustajabah ya. Doa mustajabah tuh doa yang kalau kita berdoa tuh ya, yang Nabi kata doa usaim mustajab ya, doanya orang yang puasa itu ya mustajab, Allah terima ya. Al-Quran Allah bilang ya gitu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib uji budak watan dai iza dani, saya terima doanya orang yang berdoa. Lebih-lebih itu kata Nabi ketika kita lagi mau berbuka gitu ya, itu disitulah ya doa mustajabah gitu ya. Hanya kita dianjurin tuh ya untuk ya jadi apa tuh lagi mau berbuka itu banyakin itu ya, dua kalimat dua ya, yang apa ngilangin Allah, dua kalimat buat kita, itu kalimat syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah itu ya Nabi kata dua buat ngilangin Allah, yang dua buat kita. Allah girang banget tuh kita bilang asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah tuh, itu buat Allah. Nah yang dua buat kita as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah itu buat kita tuh, itu kita dianjurin sama Nabi banyakin, apalagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya, atau Pak ini Fa'fu anna apa itu ya, itu baca dah tuh lagi menjelang ya buka gitu tuh ya, tuh dianjurin gitu. Karena ya Siti Aisyah tanya tuh ya Rasulullah ya, bacaan apaan tuh buat orang yang puasa yang paling bagus dibaca ya, dalam hadis tuh ya Siti Aisyah bilang tuh ya Rasulullah doa apaan. Nah Nabi anjurin tuh baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu ya banyak-banyakin baca itu gitu ya. Nah ya supaya Allah ya berikan kepada kita tuh ya
ampunan maghfirah pada kita tuh kita ya. Nah itu ya malaikat tuh. Apa dzalika Suhaimi fi luwabil talibin telah memberikan nih paham oleh Imam Suhaimi di dalam kitabnya Luwabul Talibin. Wa kahifzil a'dai dan juga wajib kita jaga tadi itu ya, jaga hati dan juga wajib kita jaga anggota tubuh kita nih, kulluha semuanya ya, anggota tubuh kita jaga semua. Wa khususan lebih-lebih al-a'da usam'ah al-ati yaitu anggota tubuh kita yang 7 nih. Zakaroha alati zakaroha ya, yang akan disebutkan nih. Itu semua kita jaga anggota tubuh kita fardu ainin ala kulli muslimin, yaitu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Kalau yang dikatakan fardu ain berarti kalau kita nggak kerjain dosa kan? Gitu ya. Terus di sini ya, nah nih ya termasuk rukun agama ya, kalau nggak kerjain gitu. Ini kata Abu Hasan As-Sadzili itu ya, malam yatagalgal bi ilmil qaumi yukhafu bi su'il khatimah. Ya, kata Abu Hasan As-Sadzili itu ya, malam yatagalgal, siapa orang yang tidak berkecimpung dalam ilmu kaum ya, ilmu tasawuf ya, itu yukhafu bi su'il khatimah, dikhawatirin matinya itu su'ul khatimah ya. Kenapa? Ya karena nih ya ilmu ini termasuk fardu ain, berarti sama juga kita nggak kerjain yang wajib, sama seperti kayak kita nggak sholat, dia orang mukmin ya gitu, nah tapi dia nggak sembahyang ya gitu kan, dia sembahyang matinya gimana, itu su'ul khatimah gitu ya. Nah gitu ya, tapi dia orang mukmin ya, orang mukmin gitu ya, tapi dia nggak sholat nggak puasa. Nah ya, dia bakal masuk surga sih, gitu. Teman direndam, dulu ya. Nah di neraka tuh gitu ya. Nah kita juga. Nah karena kita nih kalau yang namanya ilmu ya gini ya, ilmu ada jaga nih berdoain. Nah itu kita nggak kerjain ya, berarti kita bakal gitu ya, pas masuk surga karena kita orang mukmin. Nah karena ada satu kewajiban yang kita nggak kerjain gitu ya. Tuh ya, jadi katakan tuh fardu ain an kulli muslimin fa inna jami al aqda tasadu alaihi fi arasati yaumil qiyamah, karena seluruh anggota tubuh kita itu menjadi saksi nanti di padang mahsyar hari kiamat tuh ya. Di hari kiamat tuh ya, di padang mahsyar arasat tuh ya, padang mahsyar dari kiamat itu anggota tubuh kita tuh menjadi saksi ya. Nama Quran innal sam awal basara wal fuada kullu ulaika anu mas ula kan gitu ya. Nah gitu ya, itu dari kiamat bilisanin talqin zalqin ya bi yaqdahu bihi ala malain minal khalqi. Dia itu anggota tubuh kita di kiamat itu menjadi saksi, dia itu nanti bicara bitalqin zalikin dengan bahasa yang jelas ya, talqin ya, bahasa itu jelas zalikin ya gitu. Bi fasah bi ya yubdihullahu ta'ala bihi ala malain minal khalqi, yang Allah bakal menampakkan ya, menzahirkan ya kepada seluruh makhluk di hari kiamat tuh ya. Nanti Allah panggil kita tuh, bakal diperlihatkan kita tuh kepada orang banyak di hari kiamat tuh itu ya. Di hari kiamat nanti kita bakal ya dihisab, dipanggil sama Allah tuh kita ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tasadu alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah berfirman, di hari kiamat itu tasadu alaihim alsinatuhum, yang menjadi saksi mereka kita ini yaitu nanti lidah kita ya, lidah kita tuh ngomong ya, wa aydiyahum dan juga tangan mereka, wa arjulakum dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, apa yang dulu mereka kerjain ya, yang waktu di dunia kita kerjain, nanti mulut ya, kaki, tangan itu menjadi saksi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di hari kiamat ini ya Allah tutup nanti
ya afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang bicara kepada kita tangan-tangan mereka, ya, wa tasadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi, bima kanu yaksibun, yang apa yang dulu mereka kerjakan tuh. Ya, di dunia kita kerjain, nah nanti tangan dan kaki jadi saksi, mulut ya nggak bisa bicara, ya. Nah, jadi tangan begitu kita diperiksa, kamu kerjakan nggak ini, ya, gitu, ya, mulut nggak bisa ngomong, ya, gitu, ya. Nah, tangan tuh, kaki kita nyaksikan benar, ya, dia kerjakan, ya, benar dia nggak kerjain, gitu, ya. Kaki jadi saksi, gitu, ya. Nah itulah, ya, semua tuh bakal jadi saksi, gitu, ya. Hanya perlu kita jaga anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan, ya, maksiat nih, gitu, ya. Yang boleh kita kerjakan ke kebaikan anggota kita tuh, biar jadi saksi tuh, gitu, ya, dalam kebaikan, gitu, ya. Nah, pamin ma'asil qalbi asaku billah, di antaranya maksiat hati nih, hati kita bisa jadi dosa, ya, dosa kepada Allah dengan apa? Yaitu asak billah, ada timbul di hati kita tuh ragu tentang adanya Allah, ya. Allah tuh benar ada apa enggak, ya, itu Allah tuh qadim apa enggak, kekal apa kagak, gitu, ya. Allah adil apa enggak, kan gitu tuh, ya. Nah itu keraguan tuh ada di hati tuh, tanda tanya, gitu, ya. Nah itu, ya, syak tuh katanya, gitu, ya. Nah syak, ya, kalau salah ai wujudu zatil qadimah, artinya syak adanya Allah dengan zat yang qadim, yang kekal, gitu. Au fi sifatin min sifatihil wajibah, atau kita ragu dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah, gitu. Hanya kita harus yakin tuh sifat yang wajib bagi Allah tuh, ya, itu, ya, yang kita tahu dah tuh, yang 20 sifat tuh, ya, wujud kita bakok tuh, ya. Jadi Allah tuh adil, ya, jangan kita bilang Allah nggak adil, ya. Kalau bilang Allah nggak adil, ya berarti kita nggak percaya, ya, dengan Allah tuh, ya. Karena itu mustahil, Allah nggak adil, Allah adil, gitu, ya. Jangan kita bisa ngomong kan nggak adil, kalau nggak adil nih, gitu, ya. Yang rajin ibadah dikasih rezekinya dikit, gitu, ya. Yang malas ibadah dikasih, ya, rezekinya banyak, gampang aja, gitu. Allah nggak adil, bukan Allah nggak adil, ya. Allah adil, gitu, ya. Allah memberikan segala sesuatu kan dengan iradahnya, kan, gitu, ya, dengan kehendaknya, ya, gitu, ya. Hanya kita, ya, mesti, ya, percaya dengan sifat yang wajib bagi Allah tuh, ya. Allah memberikan sesuatu dengan iradahnya Allah, kehendaknya Allah, ya. Karena kehendak Allah itu, ya, bergantung kepada ta'aluk sulufiyah, ya, ta'aluk yang kecocokan. Jadi Allah yang tahu kita nih cocok apa enggak dikasih nih, gitu. Kita rajin ibadat, nah dikasih tuh rezeki banyak nih, cocok apa enggak, gitu. Kan yang tahu siapa? Allah. Kalau kita sih udah cocok aja. Hah? Oh iya, kalau kita sih udah cocok aja. Nah kita udah rajin ibadat, kita sembahyang, kita puasa, ngaku, gitu, ya, kita zikir, wah cocok banget kalau dikasih duit kan, ya, pas kan, enak, gitu, mau kita. Tapi Allah kan enggak, ya, gitu, ya. Allah kata nggak cocok, gitu, ya. Ya Allah nggak kasih. Nah yang malas Allah kasih, ya, supaya cocok sama dia, kan, gitu, ya. Nah gitulah, jadi Allah ngatur. Ya, jangan kita bilang gitu, ya. Nah, jangan kita bilang wah nih, ya, Allah nggak adil, bukan nggak adil, ya. Jadi Allah tuh punya, ya, penilaian lainnya. Jadi jawab cocok apa enggak, gitu, ya. Nah kalau cocok Allah kasih, kalau nggak cocok, ya, Allah nggak kasih. Kenapa? Ya, Allah bakal simpen, gitu, ya. Bukan Allah buang aja, enggak, Allah simpen nanti, ya, gitu, bakal dikasih, ya. Mungkin nggak cocok dikasih di dunia, nanti bakal dikasih yang cocoknya di akhirat, gitu, ya. Atau juga alokasinya nanti kalau masih muda mungkin nggak dikasih, ntar udah tua baru, ya, dikasih, gitu, ya. Jadi Allah yang tahu datuk, gitu, ya. Gitu, ya, itu, ya. Nah itu, ya, ragu, gitu. Nah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala la bi ijma'in, bukan dengan ijma' ulama.
Wal amnu mirakrillah, dan termasuk maksiat tuh hati merasa aman daripada ya azab Allah. Ya, makrun tuh azab. Ya, kita merasa aman dari azab Allah gitu. Kita berbuat maksiat nih, ya kasihnya aman aja. Allah nggak bakal seksa lah ngapa gitu. Itu aman namanya makrun ya. Yaitu wa may yakman makrullah fa ulaika humul khasirun tuh sana ya. Nah, tuh ya. Jadi aman tuh min makrillah dari azab Allah. Dengan apa? Bil istisali bil ma'asi ma'al irtikal ala rahmah. Yaitu bebas di dalam berbuat maksiat, irsal ya, bebas tuh ya, kita berbuat maksiat enak aja gitu ya. Nah, ma'al etikal alal rahmati, serta ngandel ya sama rahmat Allah. Dasaran Allah maha pengampun, Allah maha ya, nah, kasih sayang. Nah itu, jadi kita berbuat maksiat enak aja gitu ya, gitu ya. Itu namanya orang yang aman daripada azab Allah gitu ya. Nah, wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Ya, Allah bilang tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah tuh, azab Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Wafil hadisi, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda mimma yajibu," ya gitu ya. Mimma ya yajibu atau mimma yuhibu wa huwa muqimun ala maksiati fa innama ziyalikal istidraju minhu kaza fi zawajir. Ya, dalam hadis Nabi bilang, apabila kamu lihat tuh Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan gitu ya, mimma yuhibu mungkin ya, gitu tuh ada titik kan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau sekiranya ada orang ya gitu, teman kita siapa kita lihat tuh ya, itu Allah kasih tuh apa yang dia pengenin, yang kita pengen, dia teman kita tuh mau dipengen ini dapat, ini hasil, ini hasil gitu. Nah kita lihat begitu tuh gitu. Wa muqimun ala maksiati, sedangkan dia tuh berbuat maksiat. Ya, disembayang jarang-jarang, nggak mau, malas sembayang, ya puasa, tapi apa yang dia pengenin dapat Allah kasih gitu ya. Nah rezekinya tadi dah gampang aja ya gitu ya, Allah kasih tuh maksiatihi. Nah itu kata Nabi, fa'in nama zalika istidrajun minku, itu adalah istidraj. Allah apa tuh ulurin, Allah ambulin ya, dia ulurin tuh gitu ya, gitu ya. Wanas takrijukum min haitsula ya'lamun nih ya, dalam Al-Quran kan gitu. Kalau kata kami istidrajkan kepada mereka supaya mereka nggak tahu tuh ya. Nah ya, jadi mereka nggak merasa diberbuat maksiat ngapun tuh enak aja, gampang apa semua gitu. Padahal itu ya gitu ya, Allah tuh ulurin ya, diambulin, ayo dah terus sih. Nah nanti ya dan di akhir baru Allah ya ambil tuh ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, makrullah faulaika ya istidraj minhu. Kaza fi jawahir ilah bi zawajiri, begitulah yang diterangkan dalam kitab Az-Zawajir yaitu Ibnu Hajar. Wa makrullah huwa ma wa ya wa huwa rida kulli lil amri ma'a mukhalafatihi li amrihi ta'ala. Yang dikatakan makrullah tuh ya azab Allah, yaitu rida kulnya ni'am, yaitu yang mengiringi nikmat bagi si hamba ma'a mukhalafatihi li amrihi, serta si hamba itu menyalahi perintah Allah Ta'ala. Wa ibqaihi wa ibqai halihi ma'a su'i adamihi, tetapnya keadaan dia itu si hamba ma'a su'i adamihi, serta su'ul adam bersama Allah Ta'ala gitu ya. Itu yang dinamakan makruh ya gitu ya, tipu daya atau juga dikatakan azab gitu ya. Jadi orang itu berbuat maksiat terus, tapi Allah ya iringin kemaksiatan dia itu dengan ya nikmat yang Allah kasih gitu ya. Nah itu tuh ya, atau juga ya dia itu orang itu tetap dalam keadaan maksiat, tetap Allah kasih nikmat tuh. Itu yang dikatakan makruh gitu ya.
Wa izharul karama min ghairi judin li taati. Begitu juga termasuk istidraj, Allah zahirkan kekeramatan tapi nggak ada kesungguhan dalam ibadah. Ini orang nggak belum sungguh-sungguh dalam ibadat tapi udah dapat keramat, ya udah dapat keistimewaan. Itu termasuk istidraj gitu. Ya, karena orang mendapatkan tuh yang namanya ya karamah itu harus dengan jalan mujahadah. Ya, gitu kan, dengan jalan mujahadah gitu ya, baru dia bisa dapetin keramat. Nah sekarang dia belum banyak tuh ya mujahadahnya tapi keramatnya udah zahir. Nah ini berarti dia istidraj juga gitu ya, tuh makruh tuh ya. Nah ya azab Allah tuh. Jadi dia baru apa tuh laksanakan baru umpama ya di ibadah, di puasa, di zikir, tahu-tahu udah ada timbul loh keanehan, kemampuan Allah kasih ya, istimewaan. Padahal keramat yang sebenarnya itu adalah dengan jalan mujahadah ya, dengan jalan apa tuh ya harus ya lama tuh dia mujahadahnya ya kan gitu. Ini para aulia tuh ya yang keluar pada keramatnya dia itu dengan mujahadah, dengan apa tuh ya dia apa tuh dia khilwat ya, khilwatnya tuh ya kayak Imam Ghazali khilwat 13 tahun ya baru keluar tuh dapat dia keramat ya gitu kan. Nah kalau Nabi kan mukjizat ya gitu. Nah kalau orang kita kan ya Pak Aulia ya itu keramat itu Imam Ghazali ya, Syekh Abdul Qadir Jilani ya, nah gitu ya. Nah itu 10 tahun dia tuh khilwat kan gitu ya. Nah terus lagi Abu Hasan apa ya, Abu Hasan Az-Zazili ya, nah itu dia 10 tahun tuh gitu. Sulaiman ya Al-Jazuli ya pengarang ya apa tuh selawat ya Dalailul Khairat, nah itu 13 tahun ya gitu ya. Banyak tuh para ulama, Imam Junaid Al-Baghdadi apa semua tuh ya, itu para ulama-ulama para salafus saleh ya yang mendapatkan karamat-karamat seperti itu dengan jalan mujahadah. Nah ini umpama ada orang dengan jalan mujahadah sebentar aja udah dapat ya karamat itu. Nah itu berarti ya, nah bukan yang sebenarnya tuh, awas hati-hati bahwa itu adalah termasuk istidraj ya. Allah ya ulurin buat dia tuh gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah ya, nah tuh Allah kasih tuh ya izharul karomah gitu ya. Nilai dijudin kata kita lipat. Walaupun tuh termasuk maksiat hati itu juga putus asa. Ya, kita putus asa dari rahmat Allah. Nah itu termasuk dosa. Hanya nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, kita selalu mengharap rahmat Allah. Biar kata kita banyak maksiat, banyak dosa, tetap kita masih mengharapkan ampunan. Ya, ampunan Allah. Ya, maafnya Allah. Itu ya, jangan sampai kita merasa ya, gue udah diampunin lagi. Ya, itu dosa gue banyak banget. Nggak boleh. Itu namanya kunut, ya, putus asa. Nggak boleh itu ya. Nah jadi tetap kita biar kata tuh ya, jadi dalam satu hadis ya kunci kan Allah kata kalau kamu lau atani ya gitu dengan kepada kau datang kepadaku dengan dosa yang kamu bawa ya gitu dari tinggi sebanyak daripada ya dari bumi sampai anan sama itu saya akan terima dosa kita itu ya. Nah Allah tuh ya nggak bakal nolak ya, nggak bakal ya nggak ampunin dosa apaan aja itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunin dosa kita apa aja ya kecuali ke musyrikan ya. Kalau kemusyrikan itu selama kalau kita masih hidup kita minta ampun tetap Allah ampunin. Itu yang katanya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah nggak ampunin dosa kemusyrikan itu kalau kita mati. Ya, kita mati nih dalam kemusyrikan, itu dosa kita nanti di sana Allah nggak bakal ampunin, gitu ya. Kalau kita masih hidup nih, kita musyrik, kita taubat, ya, kita minta ampun, Allah ampunin. Itu yang nggak diampunin. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin kita mati nih bawa dosa banyak gitu, ya kemungkinan Allah bakal ampunin. Kalau dosa yang ada hubungannya kepada Allah, ya Allah bakal ampunin. Tapi kalau yang namanya musyrik, kita mati dalam keadaan musyrik, Allah nggak bakal ampunin gitu. Nah kalau selama kita hidup, nah itu kita musyrik, kita taubat, itu Allah ampunin gitu ya. Hanya nggak boleh kita putus asa dan juga nggak boleh putus asakan orang. Ya, umpama orang dosanya banyak, wah lo dosa lu banyak banget, udah Allah nggak bakal ampunin lah gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah ya,
Karena ada hadis tuh al-fajirur raji ya khairun min abdil muqnit gitu, ada hadis tuh Nabi kata al-fajirur raji, orang yang apa tuh berbuat dosa maksiat tapi masih mengharapkan ampunan dari Allah, itu lebih baik katanya dari min abdil muqnit, dari orang yang tukang ibadat tapi mutusin rahmat Allah. Ya, orang tuh kita tukang ibadat, tapi ada orang tuh punya dosa lu nggak diampuni sama Allah. Kita bilang begitu. Nah itu lebih baik daripada orang yang berbuat maksiat tapi masih berbuat mengharapkan ampunan gitu. Ya. Ya. Nah ini jangan ya kita memutuskan ya gitu. Jadi sebanyak apapun dosa orang itu tetap Allah bakal ya terima. Ya kita mau taubat sama Allah, mau siang malam silakan. Ya dalam hadis Nabi bilang Allah yaqtudu yadahu fil laili ya liyatuban nahar. Ya gitu, Allah buka tangannya tuh pintu ampunan malam hari buat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Nah Allah buka tangannya tuh ampunan di siang hari buat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Jadi kapan aja tuh kita mau bertobat pada Allah, Allah bakal berarti ampunin gitu ya. Ini jangan kita memutuskan tuh ya. Nah kunut min rahmatillah. Walawir takabal kabair, sekalipun orang itu berbuat dosa besar katanya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu min ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang israf ya di dalam hak diri mereka. Israf itu artinya yang berbuat ya, nah kemaksiatan tuh berlebihan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah ya. Ampunan Allah, rahmat Allah tuh wasiat kullu syai gitu ya. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa may yaqnut min rahmatil rabbih illa dhallun ya. Orang yang putus asa dari rahmat Allah ya gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang ya sesat gitu ya. Nah, ya jangan sampai kita ya mempunyai rasa ya banyak punya dosa, banyak kesalahan nggak bakal diampunin, jangan ya. Hanya selalu kita mengharapkan doa rahmatuka arja indana min amalina, Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina tuh ya. Karena tuh ada orang tua itu Rasulullah tuh dengar ya orang itu lagi ngomong karena di banyak dosanya dibilang wah zunuba aduh dosa saya dia ngomong begitu. Nabi kata jangan begitu ya. Nah kamu baca nih Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Itu Nabi suruh baca tuh. Hanya ya dalam hadis tuh Nabi kata orang yang baca tuh doa itu tuh Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina, itu kita baca tuh doa itu Allah bakal ampunin ya dosa-dosa kita tuh gitu, ya. Hanya setiap kita berdoa tuh jangan ya ditinggal tuh Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina ya. Kita selalu mengharap ya rahmat Allah itu kita ya. Wa takaburu, dan sifat hati lagi maksiat hati itu takabur ya. Takabur sombong ya. Nah gitu, ala ibadillah, sombong kepada hamba Allah. Ka'ayyara fi nafsi annahu khairun min ghairihi ya. Orang yang sombong memandang dirinya itu lebih baik daripada orang lain ya. Kayak iblis ya, iblis kan memandang dirinya lebih bagus daripada Nabi Adam ya. Waktu Allah suruh sujud tuh usjudu li Adam fasajadu illa iblis kan gitu ya. Sujudlah kamu kepada Adam ya, malaikat semua sujud ya illa iblis. Iblisnya Allah tanya, hai iblis ya gitu ya, kenapa kamu ya mana'aka antasjuda lima amartuka. Hai iblis, kenapa kamu nggak sujud yang saya perintahkan? Apa kata jawab iblis? Ana khairun minku, saya lebih baik daripada Adam.
tuh ya, memandang dirinya lebih bagus dari Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, saya dijadikan dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah gitu. Nah, dengan begitulah ya, karena dia mengaku tuh dirinya lebih bagus, itu sombong gitu. Ya, kita nggak boleh tuh ya, yang dikatakan sombong itu mengaku dirinya lebih baik ya dalam segala apa aja ya gitu ya. Nah itu ya, tuh kayak iblis tuh gitu ya. Nah tuh ya, nah ka'ayyara fi nafsi annahu khairun min ghairi wa ayyahataqiran nas, atau juga dia menghinakan orang lain, dia mengecilin orang lain. Ya, kalau kita sombong udah pasti orang lain kecil kan ya, kita anggap ya ini ada apa-apanya. Ya, kalau dalam sisi yang lain tuh takabur itu ya, itu ya batrul haq ya wa ghamtun nas. Itu ya, dalam hadis tuh ya Nabi kata yang namanya kibir tuh sombong, batrul haq ya menolak kebaikan, ya wa ghamtun nas ngecilin orang ya, itu namanya sombong. Ya, itu ya batrul haq tuh kita tolong tuh, orang kasih saran, orang bilangin ya, kita nggak terima ya, itu tuh namanya batrul haq tuh, orang bilangin nih yang benar ya, kita nggak terima yang gitu. Nah, wahum tunas udah jelas kita ngecilin orang ya, umpama ada orang bilangin pada kita, Pak jangan jalan situ, itu kan nggak ya, nggak bagus jalan situ. Apaan lu bilangin gitu gitu lo anak kemarin lu kan gitu. Nah itu kan berarti udah ngecilin orang ya, itu berarti udah sombong gitu. Dari situ kita terima ya gitu, dibilangin jangan Pak, jangan jalan sono ya, iya gitu, kita jalan juga ya nggak apa-apa, kita nggak ngecilin dia kan gitu ya, salah kita udah dibilangin ya nggak ngecilin gitu ya. Kalau kita kata apaan lo gitu ya, tuh ya ini jangan ya, udah sifat ya, ya orang doain ya, orang apa ya beri salam pada kita nggak jawab, orang doain kita nggak mau, nah itu kan berarti sombong ya kan gitu ya. Orang beri salam pada kita assalamualaikum ya kan berarti orang doain kan ya, selamat kamu, kita diam aja ya. Nah ya sombong gitu ya, nah gitu ya, jangan orang doain ya nggak mau kan gitu. Itu betul hak namanya ya, wahum tunas tuh ya. Nah itu namanya takabur tuh, ayat nas ya. Naam, akan tetapi at-takaburu ala anda illa wal fasaqah ya, wal fasaqati wa zulmati wa aflul tajabur fid dunya wa arbabin manasib min haitsu tilkal qisali matlubun sar'an hasanun aqlan ya. Sombong kepada musuh Allah ya, kalau musuh Allah tuh kita sombong sama dia ya, orang-orang kafir kan gitu ya. Nah kita sombong, nah itu bagus, nggak apa-apa, boleh. Wal fasaqah atau orang fasik ya, nah gitu ya, kita sombong. Wa zulma atau orang zalim gitu ya. Nah wa akhlut tajabur fid dunya, dan orang-orang yang sombong terhadap dunia. Tajabur tuh artinya merasa gede ya, merasa bangga tuh dengan dunia. Wa arbabil manasib, dan orang-orang yang mempunyai ya nasib-nasib tuh ya gitu ya. Min haitsu tilkal qisali, dari sisi ya sifat tersebut itu matlubun sar'an, itu dimuliin menurut syara. Jadi kalau ada orang zolim ya kita sombongin gitu ya, ada orang ya ngaku kaya ngapa kita sombongin gitu, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Nah ya, karena ada pepatah bilangan at-takabburu alal mutakabbirin shadaqah ya, takabur tuh kepada orang yang sombong ya, kita itu dapat pahala sedekah. Ini ada orang sombong ya, kita sombongin lagi ya gitu, itu berarti sedekah. Kenapa? Buat jatuhin dia ya, lo baru punya itu aja segitu gitu ya. Nah kan dia jadi jatuh tuh. Nah ya, nah tuh ya sedekah katanya bagus, katanya boleh tuh apa. Fatajamulu fil malabis wal markab wal madhum la yusama kibran ya, berpakaian-pakaian yang cakep, tajamul ya, kita pakai pakaian yang cakep nih, yang bagus. Fil malabis tuh ya pakaian, wal markab dan juga kendaraan
ya kita punya kendaraan tuh cakep bagus gitu mahal ya punya kendaraan ya wal makum atau makanan ya kita punya makanan tuh mewah bagus makanan nah itu katanya la yusamma kibran itu bukan dinamakan kibir nggak dinamain sombong gitu ya jadi kalau kita tuh punya pakaian cakep beli gitu mau punya duit lagi ya kalau pakai duit sih jangan ya kita beli pakaian cakep gitu pakai gitu nggak apa-apa ya kayak Abu Bakar Siddiq dia kan ada sahabat tuh ahli sumpah bilang ya Rasulullah Abu Bakar Siddiq tuh pakaiannya cakep-cakep mulu emang nggak cambung nih ya Rasulullah kagak ya kenapa Abu Bakar Siddiq dia nggak punya sifat seperti itu dan juga emang duitnya ada ya dia beli pakaian gitu ya sebulan ganti atau seminggu ganti kan gitu ya kendaraan gitu juga ya gitu ganti lagi nggak apa-apa boleh gitu kalau punya duit kan gitu ya namanya nggak sombong lu sombong banget nah sombong sama duitnya ada iya gitu ya yang nggak boleh kan nggak punya duit gitu yang nggak punya duit ya jangan ya jangan tukar gitu ya nah gitu ya apa aku boleh gitu ya nah ya tuh tajamul tuh makanan kita makan yang enak-enak apa emang duitnya ada ya gitu ya bulan puasa kan kita disuruh disuruh nahan hawa nafsu ya gitu nah karena duitnya banyak dimakan yang enak masa dimakan tempe ya mau buka mau nyaur makan tempe goreng gitu nah duitnya banyak ya bukan itu jadi makan yang apaan ya yang enak dah gitu ya nggak apa-apa itu ngikutin hawa nafsu dong nah ada duitnya banyak nah kalau kita nggak punya duit nah gitu lah makan lah tempe goreng gitu rebus gitu nah duitnya kagak nah kalau kita bikin cari begitu berarti hawa nafsu kan gitu ya jadi akhirnya bukan ibadah ya jadi hawa nafsu ya jangan kalau duitnya ada nggak apa-apa gitu ya nah ya berarti nggak sombong kan gitu ya nah ya kalau nggak punya duit tuh nah itu baru sombong gitu sok gitu ya gitu ya nah gitu ya jadi tajamul tuh makan ya pakaian ya makeup ya makanan layu sama kibran kenapa dikaulihi sallallahu alaihi wasallam karena berdasarkan hadis Rasulullah innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah itu cakep indah cakep yuhibbul jamal senang yang cakep Allah demen itu ya itu ya Allah nggak demen tuh yang udah jelek-jelek gitu ya kalau pakaian kita tuh udah jelek yang apa buang Allah nggak kasih pakai jangan ya makanya Allah dalam hadis kan Nabi kata innallaha yuhibbul ya ayyara asara ni'amihi ala abdihi Allah suka demen lihat bekas nikmat yang Allah kasih kepadanya ya digunain tuh ya jadi Allah kasih nikmat kepada kita nah ya kita gunain itu Allah demen gitu ya jangan kita nggak gunain gitu ya pakai gitu ya ada pakaian yang bagus pakai ya nah ada apa makanan yang enak makan gitu ya agak Bang Allah kan suruh kan makan kulu minat thayyibat ya wa malu sholihat kan itu suruh sama Allah kulu minat thayyibat makan yang enak-enak baru habis itu baru apa wa malu sholihat baru beramal soleh makan berbuka biar enak gitu nah habis itu baru capain tarawih kan enak jadinya makan perutnya enak ya kenyang makannya enak nah habis itu kerjain tarawih ya gitu ya cuma kalau makannya nggak enak yang mules mau tarawih ya buru-buru yang gitu ya Allah sentuh kulu minat thayyibat wa malu sholihat makan yang enak nah amal soleh nah tarawih kita kan enak nggak ya kita tarawih ya kita tidur bangun ngundusin enak kan tuh ya karena makannya enak gitu ya nah ya kalau nggak enak ya nah kagak kuat tarawih ya jadi nggak apa tuh ya bahkan kalau emang kita punya tuh ya kita mau sok tasawuf dah gitu ya makan dah yang biasa-biasa aja gitu ya gitu tapi punya emang tuh rezeki banyak gitu ya itu nggak boleh kenapa bisa-bisa nanti meninggalkan yang wajib karena ngerjain yang sunnah
ya kan makan yang apa tuh ya yang biasa aja gitu, itu kan cuma sunnah ya gitu. Nah ya kita akhirnya ninggalin yang wajib apa? Ntar kalau kita makan itu yang nggak bergizi, nggak enak, akhirnya kan nggak bisa sembahyang, nggak bisa diri. Ya lemes. Nah kan berarti ninggalin yang wajib gitu. Nah sembahyang diri wajib gak? Wajib, karena lemes nih ya, puasa nggak ada gizinya gitu ya, giliran berbuka kagak ada gizinya makan. Nah akhirnya sembahyangnya duduk ya, ya dosa ya, tapi tinggalin yang wajib ya, jangan sampai kita mau tasawuf dong ya, tasawuf makan dikit aja kan gitu ya, akhirnya jadi apa ya, bukannya tasawuf jadi kesawuf ya, gitu. Nah akhirnya kita nggak kuat diri ya, bayang terawih aturan diri jadi nggak diri, duduk aja. Nah kan nilainya apa ya, separuh itu ya, kan rugi juga, nambah lagi yang wajib ya, sampai tuhnya nggak boleh ya. Hanya kita tuh nggak boleh sampai apa tuh ya, ngerusak daripada kerjaan-kerjaan yang wajib gitu ya, karena nggak kuat gitu. Atau juga kita puasa gini ya, makannya tuh dikit aja gitu, nggak yang apa, bukan yang bergizi ngapa, akhirnya ya karena puasa kan disuruh nahan hawa nafsu ya, jangan makan banyak-banyak, dikit aja kan gitu. Nah ini nggak kuat puasa, gimana dah ya, tengah hari entah sampai lohor ya, perutnya perih lah kan gitu ya. Perut kita kan bertahan cuma 7 jam ya, perut kita tuh isinya cuma 7 jam bisa bertahan ya, dari kita nyaur tuh ya, dan nyaur jam 4, jam 12 tuh ya udah habis ya, kesononya udah kosong ya. Nah ya tinggal apa tuh ya, nah ada tinggal jatuh lemes gitu ya. Jangan sampai nggak kuat tuh puasa gitu ya, karena kita mau ya menjalanin nih ya gitu, nggak begitu ya, nggak diatur seperti itu ya. Meskipun kita tuh disuruhin ya sedikitin makan, sedikitin ini ya, nah hanya jangan sampai ya ninggalin yang wajib itu ya, yang wajib tetap itu. Kalau sekiranya perlu tuh ya, yang makan yang bergizi apa gitu, nah perlu makan gitu ya, karena Allah juga perintahin seperti itu gitu ya tuh ya. Jadi sini tajamul ya, jadi ya apa tuh yang cakep-cakep, yang indah dalam pakaian, kendaraan dan makanan itu enggak disebut apa ya kibir, karena Allah suka tuh, innallaha yuhibbu apa jamilun yuhibbul jamal, Allah suka yang cakep-cakep gitu ya. Nah ya zakarahu Abdul Salam Fitiha fil Murid telah menyebutkannya masalah ini saya Abdul Salam tuh di dalam kitabnya Ittihadul Murid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya mithqala dzarrah, sekecil zarrah ya, dari kibir, dari sifat sombong nih gitu ya. Ai la yadkhulul kibru ma'a sahibihi al jannah, artinya nggak bakal masuk ke kesombongan ya bersama orangnya yang sombong itu ke surga. Jadi kalau kita punya sifat sombong kan ada dalam hati kita nih, nah nggak bakal masuk surga, karena tuh sombong itu nggak boleh masuk ke surga, ada di dalam hati kita, nahnya ya nggak boleh masuk gitu ya. Hanya sombong tuh ya sifat yang nggak boleh ya ada tuh dalam hati kita. Hanya iblis tuh karena sombongnya, nahnya kan dia apa? Diusir sama Allah tuh ya, dari surga kan diusir. Nah apalagi kita gitu ya. Nah iblis aja yang udah di dalam tuh punya sifat sombong diusir. Nah apalagi kita yang masih di luar, sombong mau masuk, nggak ada harapan. Yang di dalam aja diusir, apalagi dari luar mau masuk itu, ya, nggak bakal lah gitu. Hanya buangin tuh, jangan ada tuh, ya rasa sombong tuh, ya sedikit sekecil apapun tuh nggak boleh miskol dzarrah tuh katanya.
ai la yadkhulul kibru ma'asabi bal yukhriju minhu fi arasatil qiyamah, bahkan dia dikeluarkan nanti di halaman tuh ya pada mahsyar bima yahsulul lil abdi minal aqwali wa taufiq fi zalikala yaitu apa yang didapatin seorang hamba tuh dari huru hara rasa ketakutan dan diomelin taubih fi zalikal yaum pada hari itu iza au syarat izan aw syarat jahannamu bil mutakabbiri wal mutajabiri wal mutakabbir wa at-ta'azzum bima laisa fihi gitu ya. Nah, karena tuh yang namanya sombong itu aw syarat jahannamu itu adalah suatu keutamaan neraka jahanam dengan orang-orang yang takabur. Jadi neraka jahanam tuh dia bangga dengan masuknya orang-orang yang takabur. Karena neraka jahanam itu Allah jadikan sebagai tempat buat orang-orang yang sombong gitu ya. Aura satu jahanam bil mutakabbir wal mutajabir, dan orang-orang yang tajabur yang mempunyai sifatnya sama juga tuh bangga gitu. Wal mutakabbir wa ta'azzum bima laisa fihi. Kalau yang namanya sombong itu dia merasa besar, merasa bangga tuh dengan malai sapihi yang nggak ada pada dirinya. Wal mutajabiru wal ladzi la yatawassalu bihi. Orang yang mutajabir yaitu dia itu orang yang tidak akan tercapai baginya tuh maya ta'ada qadruhu wa tauruhu, yang melampaui daripada kadarnya, kemampuannya dan tauruhu dan keinginannya. Alladzi yaliku bihi, yang cocok dengan dia. Berarti itu orang itu kalau tajabur nggak ada kemampuan, dia merasa gede, merasa dirinya tuh besar, padahal dia nggak punya kemampuan gitu. Itu tajabur namanya. Wa aurasatil jannah gitu dan Allah warisin, Allah kasih tuh kepada surga itu bidu apa? Itu kalau surga itu buat orang-orang yang lemah. Artinya nggak punya sifat sombong. Yang sifatnya du'afa, doif, lemah gitu. Doa. Wa huwa man yatabarra min haulihi, yaitu orang yang du'afa, orang yang melepaskan diri dari haulihi keadaannya dan wakuwatihi, dari kekuatannya. Artinya dia nggak merasa, orang yang nggak merasa punya daya dan kekuatan. Itu namanya orang yang tawadhu gitu. Nah, itu bakal ditempatin di dalam surga tuh gitu. Nah, wa qauliyya wa quwwatihi wa yatamassaku bi haulillah wa quwwatihi, dan dia berpegang teguh dengan dia daya dan kekuatan Allah tuh. Itu orang yang du'afa gitu ya. Hanya dikatakan tuh aksaru ahlil jannah al-balha. Kebanyakan orang-orang surga itu kemudiannya orang-orang yang sifatnya tuh rendah gitu bukan buat yang sombong-sombong. Nah, kalau neraka tempat orang yang sombong-sombong itu kayak Fir'aun, Haman, Qarun nah itu adalah tempatnya tuh kaum Ad, kaum Samud tuh. Nah itu nah mereka lah semua. Latifatun, ini ada satu latifah satu kata-kata yang baik nih. Ruwiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi safarin bizam hisatin. Ini ada satu kata yang lembut nih, yang bagus. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya itu dalam musafir nih, yaitu bizam hisatin, untuk menyembelih kambing. Dalam perjalanan tuh Nabi ini, dalam riwayat Nabi waktu dari Madinah mau ke Mekah, hanya berhenti di di Hudaybiyah gitu di Hudaybiyah, di satu tempat itu Nabi tertahan tuh. Nah itu Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk potong kambing gitu. Nah faqala rajulun, maka kata seorang nih dari sahabat bilang alayya zabhuka, kata orang itu, saya lah yang motongnya itu kambing. Nah begitu ini potong kambing. Nah orang itu ngomong, datang gue yang motong dan gitu waqala akhar, kata yang lain lagi alayya salbuha, saya yang keletnya yang motong dan gue yang melet.
Wa qala akhar, kata yang lain lagi, ana alayya tabuha, saya yang masak. Gitu, ya. Ya, yang motong udah ada, yang ngelet udah ada, yang masak udah ada, kayunya kagak ada. Ya, yang buat jadi ya genapi nih. Nah, ini Nabi bilang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa alayya an ajma'a lakumul khataba. Ya, kata Nabi, saya lah yang ngumpulin kayu. Gitu ya. Jadi Nabi itu yang nyari kayu kata gitu. Nah, inilah tawaduknya ya Rasulullah tuh ya gitu ya. Yang lain yang bilang saya yang motong, saya yang ngelet, saya yang masak ya. Nah ya masaknya pakai apaan, kayunya nggak ada. Nabi kata saya lah yang nyari kayu tuh ya, kan yang paling rendah ya, kagak mau yang lain tuh. Inilah tawaduknya Rasulullah tuh katanya tuh ya. Itu di dalam ya, kalau nggak salah tuh dalam ya peperangan dalam perjalanan Nabi ke Hudaybiyah gitu ya. Faidatun, ini satu lagi faedah ya, satu tambahan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazara fil mir'ati yaqulu. Ya, kata Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW apabila Nabi memandang kepada cermin ya, mir'ah ya, kaca cermin ya. Yaqulu, Nabi baca nih, begitu dia ngadep ya kaca cermin mir'ah, alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahsana khuluqi wa sawwiya khalqi wa ja'alani basaran sawiyya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ini doa kalau lagi ngaca gitu ya. Jadi kalau kita lagi ngaca nih ya di cermin tuh, nah baca doa ini ya. Nah, ini Nabi bacanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Tuhan semesta alam, allazi ahsana khuluqi, yang telah memperbaiki akhlak saya, khuluq ya, akhlak dong. Wa sawwiya khuluqi, dan yang lurusin samain di punya tubuh badan saya. Khuluq itu kejadian ya, kalau akhlak tadi khuluqi juga ya. Ya ahsana khuluqi itu akhlaknya ya, segala puji yang telah memperbaiki akhlak saya dan memperbagusi ya tubuh saya. Wa ja'alani basaran sawiyya, dan segala puji bagi Allah menjadikan saya ini manusia yang sama sempurna gitu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Inilah ya. Jadi kalau kita ngadep cermin, nah doanya ini alhamdulillahillazi ya gitu ya, ahsana khuluqi wa sawwa ya khuluqi ya, wa ja'alani basaran sawiyya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma tarakatuha munzu samituha minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, saya enggak pernah tinggal ya sejak saya dengarnya dari Rasulullah. Begitu saya dengar Rasulullah itu baca, nah saya enggak pernah tinggal, katanya baca nenek setiap dia ngajak doa gitu ya. Nah tuh ya kata Ibnu Abbas, ini doa ya, termasuk tuh kalau di dalam kitab Nihayatul Zen ya ada termasuk 15 macam ya, yang Allah ampunin dosa kita tuh yang awal dan akhir tuh ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar ya, Allah ampunin dosa kita tuh yang udah sama yang belum. Ini termasuk tuh ya dalam kitab Nihayatul Zen tuh ya, sama doa kita sudah makan tuh ya, gitu banyak, ada 15 macam kalau nggak di Nihayatul Zen tuh. Nah doa habis makan tuh ya gitu, kita kan biasanya doa sebelum makan, Allahumma barik lana kan gitu. Nah doa habis makan alhamdulillahillazi an'amani ya wasaqani min ghairi haulin minni wala
kuatin itu ya, itu ya. Nah, itu doa ya sesudah makan itu Allah bakal ampunin dosa kita yang udah yang belum tuh ya. Alhamdulillahilladzi at'amani ya wasaqani min ghairi qaulin minni wala quwwatin tuh. Itu ada di kitabnya ya, tuh ada 15 baca kalau nggak salah tuh ya. Tuh ya, banyak sunat doa gitu. Ini saya. Nah, itu ya. Kata Ibnu Abbas itu matarok Tuhan mundur sami Tuhan min minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu la yamassu wajha man qalaha su'a abadan. Ya, dan dia katakan tuh Rasulullah bilang katanya tidak akan tersentuh wajah orang yang membaca itu keburukan selama sekali. Artinya tuh wajahnya ya dilihatnya tuh cakep aja gitu ya. Orang yang baca itu tuh kalau di ngaca, nah itu jadi orang lihat tuh cakep aja dah gitu ya, gitu nggak kelihatan tuh ya jelek, nggak kelihatan tuh ya mengkerut ngapa, cemberut ngapa ya, enak aja Allah kasih lihatnya cakep gitu ya, su'a badan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru bil mar'ati bil mir'ati bil laili fa innahu yurisu haulal ainaini. Zakara zalika Abdurrahman As-Saquri bi Nuzhatil Majalis ya. Nah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi bilang layan zuru bil mir'ati bil laili, jangan kamu ngaca di malam hari. Ya, jangan lihat kaca tuh di malam hari. Kenapa? Fa innahu yurisu haulal ain, karena mewariskan yaitu berubah pandangan mata gitu ya. Jadi kalau kita ngaca tuh di malam hari nanti pandangan mata kita tuh jadi berubah ya, yang tadinya kelihatan tadinya cakep jadi kita lihat jelek gitu ya. Ya karena gelap gitu ya. Nah, kelihatannya Nabi gak kasih kalau malam jangan ngaca dah gitu, siang aja ya sinarnya kan cakep gitu. Nah kalau malam sinarnya nah ada, apalagi zaman dulu banget nggak ada listrik yang gitu, pakai lampu kelik gitu gitu ya, yang tadinya dilihat cakep atau bersih gitu, nah jadi kena seromong apa ya, seromong lampu iya kayak pelik kan gitu. Nah ya jadi jelek kan, nanti airnya bisa jadi mencelak-celak kan, nah gitu kan ya, bisa jadi mencelak apa gitu ya. Nah itu ya salahnya, jadi jangan tuh ya nggak dikasih gitu ya. Nah gitu tuh ya, tuh kata ya Rasulullah tuh itu ada di dalam Zakar Zalika Abdurrahman As-Saquri bi Nuzhatil Majalis ya, telah menyebutkan masalah ini ya Abdurrahman As-Saquri dalam kitab Nuzhatil Majalis. Wariya'u, dan termasuk ya dosa hati wa huwa yaitu riya gitu ya. Apa itu riya? Wa huwa ayat lubar rajulu bi qalbihi ru'yatan nas a'malahu ya. Yang dikatakan riya yaitu seseorang menuntut di hatinya supaya orang lihat kerjaannya. Ya, hati kita tuh ada kepengenan ya supaya orang tahu, orang lihat nih kerjaan kita. Itu riya. Ya, riya kan dari ro'a. Ro'a katanya lihat. Jadi orang lihat, kita pengen di hati kita nih orang lihat ya ibadah kita, kerjaan kita. Nah itu namanya riya gitu ya. Gitu kita sholat ya. Nah ada orang tuh kan orang pada lihat ya, kita sholat tuh banyak orang ya, kita cakepin ya sholat kita sempurnain dah tuh rukuknya, sujudnya gitu ya. Begitu nggak ada orang ya asal jadi gitu ya. Itu sifat orang munafik kan, yang Allah bilang yurafunan nasyan gitu ya, gitu ya. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yurafuna gitu. Orang munafik tuh kalau dia mau sembahyang males-malesan ya gitu ya. Nah wa iza ya, apabila iza ro'anas tuh ya kamu salah ya, wa iza ya, nah iza kamu ila sholati kamu kusala ya, bilang gitu ya. Tapi begitu ada orang lihat, nah baru semangat gitu tuh ya. Nah itu riya tuh ya. Jadi riya itu menuntut seorang di hatinya itu supaya dilihat orang atas perbuatannya. Wa huwa nau'ani, riya ini ada dua macam, zahirun wa khafiyun. Ada riya yang zahir, yang kelihatan gitu ya. Nah ya, zahir tuh yang kelihatan tuh, riya itu. Minhu diantaranya
wa huwa ayyahmilahu hadza talab anil ibadah au ala tahsiniha. Yang dimaksud tuh ya riya dalam ibadat nih, dalam apa nih, dalam yang zahir, yaitu membawanya deh, melaksanakannya tuh ibadat ala hadza talab, atas tuntutan seperti ini ya gitu, au ala tahsiniha, atau juga untuk memperbaikinya. Jadi dalam ibadat dia cakepin tuh, ya di ruku biar lama gitu. Orang kan liatin gitu ya. Nah dirinya disap pertama dah, dia paling depan kan gitu ya, tidur itu gitu lama. Nah orang yang di belakang kan liatin gitu ya, di sujud itu juga gitu ya. Nah itu tuh namanya dia pengen supaya orang liatin ya dia punya ibadahnya gitu ya. Itu riya yang secara zahir. Nah wahopiyun, atau dia yang sehopi, yang enggak jelas nih ya, yang tersembunyi. Wa huwal ladzi la yu'malu 'alal ibadah, yaitu tidak membawa kepada ibadat, wala ala tahsiniha, dan juga memperbaikinya ibadat. Walakin yuhibbu ayyat tali anas ala ibadihi ya, ibadatihi, akan tetapi dia pengen orang lain lihat ibadahnya dia gitu ya. Jadi itu yang secara hobi, yang namanya tuh riya secara hobi ya, dia nggak bagusin tuh ibadahnya, nggak apa gitu ya, gitu depan orang biasa-biasa aja, tapi dia pengen ya orang tahu tuh bahwa dia ibadah gitu ya. Itu niatnya hobi. Jadi umpama dia sujud tuh gitu ya, nah gitu kan ya, di situ disujud dicerita, gua kalau sujud tuh baca tasbihnya nggak kurang dari 11 kali begitu ya. Itu termasuk sum'ah. Sum'ah itu ada termasuk juga dia itu yang orang lain nggak tahu, nah kita ngomongin ya supaya orang tahu, itu riya juga gitu ya. Itu mukmin malam dia nggak bisa tidur, dibaca Quran itu habis, itu siangnya dikerebong kadang tanya, Min ngapa kerebongnya? Ngantuk nih semalam nggak bisa tidur, alhamdulillah ya hatam baca Quran tuh. Wah kan hebat kan, orang nggak tahu. Kalau begitu orang nggak tahu. Hah? Ya kalau kita nggak ngomong orang Iya, nggak tahu. kita nggak tahu. Kita kerebong gitu, ya, kita kerebong gitu, ya. Atau apa aja tuh supaya jadi orang apa tuh, ya, atau tahu gitu. Itu juga lihat juga. Dia kopi yang padahal malam kan orang kita kerjain tuh ibadat malam atau di mana yang tempat ya orang-orang nggak tahu dah. Kita zohirin tuh. Ya, kita ya doain supaya orang tahu nih ya kita ngapain, kita zikir, kita apa gitu kan. Nah gitu ya, kita tonjolin, itu termasuk lihat kopi gitu. Kalau tadi tuh dia zahir emang di depan orang ya, kita cakepin tuh ya ibadat kita apa semua gitu. Nah itu ya, itu yang namanya dia jelas-jelasan ya di depan orang banyak. Nah kalau dia kopi itu yang orang nggak tahu ya, kita kerjakan itu tuh ya. Kaza fi suluki ila malikil muluk, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab ya, suluk fi suluki ila malikil muluk gitu ya. Nah gitu ya, wal ujbu bita atilah sini dah ya. Nah ya, jadi masuk maksiatnya hati ujub lagi ya, saudaranya daripada riak dan gitu ya. Wallahu a'lam. Doa birrul walidain yang terjemahannya udah ada tulisan gitu ya, ada ya. Kalau mau gitu nanti bunga namun pada tuh ya, doa birrul walidain tuh ya yang terjemahan gitu ya, udah dibukuin gitu ya. Kemarin waktu kita penutupan kan fotokopi gitu ya. Nah itu kita apa ya, bacalah ya, karena itu ya ada Ali ya gitu ya, ada Ali Kudus tuh ya. Nah itu bilang ya sebab bagus ketika kalau kita bisa baca setiap malam dari bulan Ramadan, itu termasuk doa ya yang bagus gitu. Itu kata saya Ali Kudus ya, dalam kitab itu ya. Saya Ali Kudus itu adalah ya gurunya dari Habib Ali bin Husain Al-Attas ya, atau gurunya Kiai Syafi'i ya, bahkan Majak tuh saya Ali Kudus gitu ya. Nah itu dia itu ya, karena doa birrul walidain itu
ya dimasuk dikarang oleh ya Syekh Abu Khib ya itu ya dari Trento ya di tahun 600-an, meninggalnya 611 ya. Nah gitu ya. Nah itu ya disusun bagus itunya, dianjurin kita untuk bacanya, kita milikin lah ya, nggak bisa kita baca setiap malam ya, seminggu sekali atau apa gitu ya, kita baca dan termasuk kita masuk dalam bilangan orang yang birrul walidainnya. Nah ya termasuk ya gitu ya, ada tuh bagus itu tuh dikarang oleh seorang ulama besar gitu ya. Nah ya di tahun 600 ya, 600-an lah, dia meninggalnya tahun 611 gitu ya, lebih dulu dia daripada Imam Nawawi ya, gitu ya. Nah juga ada di apa tuh di ini nama Abu Samah gitu ya, itu ya doa yang itu ya, katanya itu menurut dari dasar aslinya, katanya kata Syekh Ali Kudus tuh itu dikutip ya, ya dari aslinya pengarang gitu ya. Hanya ya kita gunain buat orang tua kita ya gitu, kita baca biarin lama sedikit nggak apa-apa gitu, lagi ada terjemahannya tuh enak, jadi ya kita bisa ya resepain kita apa doa gitu ya, karena satu-satunya ya harapan tuh orang tua kita itu ya yang waladun soleh yadmulah gitu ya. Jadi jangan sampai lagi di bulan Ramadan begini ya, yang pahala ibadat kita itu dilipat gandakan ya, buat apa tuh ya, buat kita yang ngerjain, buat kita hadiah kepada orang-orang yang udah mati apa semua. Hanya ya jangan apa tuh ya, jangan pelit dah ya, kita tuh di bulan Ramadan ini ya gitu, karena orang-orang yang di kuburan itu di alam barzah itu selalu ngarepin ya, bahkan dalam riwayat tuh ya orang-orang ahli kuburan tuh datengin ke rumah kita tuh bilang ya gitu ya, dibilang wahai orang yang nempatin rumah saya, wahai orang yang ya gitu ya macam-macam tuh dibilang ya, bersedekahlah kamu kepada saya, kalau kamu pelit tuh untuk bersedekah dengan harta ya, dengan doa lah ya kepada saya itu ya, itu dibilang begitu tuh ya, orang yang mati sampai lagi ya orang tua kita ya gitu ya. Hanya kita jangan apa tuh ya, jangan pelit lah ya dalam doa tuh, kita baca dah ya sekali-kali ya, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau ya sebulanan puasa ini ya, kalau bisa ya jangan sampai kosong ya, kita jangan nggak baca sekali ya, karena harapan besar ya orang tua kita tuh itu termasuk kalbin ya, sabar lubi walidayya, Rasulullah masih ada saya untuk berbakti kepada orang tua saya. Dulu waktu dia hidup saya belum sempat untuk berbakti ya, kata Nabi ada al-baqi ya tuh ya, masih ada kan, kata Nabi ada gitu, as-sholatu lahuma wastighfaru lahuma ya, Nabi kata tuh doain ya gitu, as-sholat tuh ya bisa diartikan sholatnya doa atau juga sholat tuh ya taknisul mayyit atau sholat ya hadiah ya. Nah bisa juga tuh diartikan. Nah kemudian Nabi kata wastighfaru lahuma, istighfarin lah buat keduanya tuh, buat kita masuk bilangan golongan orang-orang yang ya termasuk orang yang apa tuh ya birrul walidainnya, jangan sampai itu, karena Allah selalu ya wasiatkan kita tuh ya gitu ya, birru ya gitu ya, ridallah biridal walidain subtallah fi situl walidain ya, kata Nabi itu. Inilah ya yang mudah-mudahan ya kita dalam ya di bulan puasa, di bulan awal dari bulan Ramadan ini, bulan yang Allah bukakan pintu rahmatnya di awal ya, nanti dengan maghfirah di akhirnya ya, itu minanar di awal ini Allah bukakan pintu rahmat ya, bahkan dibukakan Allah tuh pintu ya, pintu surga ya, pintu doa ya, di bulan dari awal bulan Ramadan ini Allah buka ya pintu azab dan pintu ya gitu ya, neraka tuh Allah suruh tutup malaikat, bahkan ya setan-setan tuh Allah suruh ya ikat tuh, jangan sampai dia mengganggu ya kita ibadat nih tuh ya, gitu kata tuh ya, setan tuh diikat gitu ya, gitu kok udah diikat gitu masih gimana ya, nah gitu, artinya diikat tuh bukannya dia apa tuh ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuman dibatasin ya, kayak anjing galak kan, kalau apa ya, kalau diikat kan apa kan nggak bebas dia kan gitu, tapi galaknya apa tetap itu, kalau kita deketin jadi kaget dia begitu, bukannya kalau dia apa tuh udah jadi galak dia nggak galak gitu, enggak, setan gitu juga bulan puasa kalau kita deketin
Ya tetap dia gitu juga gitu ya. Cuman di apa tuh dibatasin gitu ya. Hanya jangan lupa lah ya kita untuk ya banyak-banyak ibadat, banyak-banyak ya istighfar di bulan ya Ramadan ini yang akan kita temui belum tentu ya kita bisa dapat lagi nanti di Ramadan yang akan datang itulah ya modal kita ya jangan kita taswif ya jangan kita taswif tuh artinya mengharapkan nanti sauper tuh ya nanti jangan gitu ya. Nah kita belum tentu kita bisa dapat lagi Ramadan yang akan datang sekarang lah. Hanya Nabi katakan gitu kan ya wala kasaah ya sekarang nih masih ada kesempatan bagi kita. Alhamdulillah tuh ya selama kemarin kita tuh libur apa gitu masih Allah kasih kesempatan kita nih masih Allah kasih umur kita panjang sehat afiat dan kita minta di bulan puasa ini ya minta lah biar Allah kasih kita sehat afiat tuh ya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya gitu Allah selalu minta tuh ya kita bisa tuh kita bacain tuh nah disambung tuh ya dengan apa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah ya Allah saya minta maaf dan minta sehat. Nah gitu ya kita biar sehat tuh ya supaya ya kita bisa laksanakan tuh ibadat yang ya sempurna di bulan Ramadan nih gitu ya jangan sampai gitu malas siapa gitu mintalah ya petunjuk taufik hidayah pada Allah ya kita bisa ngerjain ya gitu ibadat itu minta sama Allah ya sebanyak-banyaknya doa empung-empung ya Allah lagi bukain pintu ya waktulah pintu terimanya doa kita nih gitu kan kita banyak kan lalai itu ya sampai lagi menjelang buka ya kita nggak pikirin doa tuh ya kita pikirin makanan gitu padahal di situ doa kita lagi ya butuhin tuh Allah lagi ya tungguin ya kita berdoa tuh gitu ya di apa tuh menjelang maghrib tuh gitu ya kita lagi sibuk ngurusin ya bukaan tuh ya waktu buka minuman apa semua kita lupa berdoa ya baca Allah malakasum tuh juga ya kelupaan lah yang gitu ya hanya jangan sampai ya binal ghafilin ya sampai kita orang yang lupa inilah ya doa mintalah ya pada Allah sebanyak-banyaknya ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat afiat dan Allah berikan pada rezeki kita yang banyak yang halal yang mudah yang gampang ya buat nunjang ibadat kepada kita dan juga buat kada ya anak kita keluarga kita ya supaya bisa jalan mendapat jalanin ya ibadah ya kepada Allah SWT ala hadini wa kuliyatin salihah wa ila hadratina min syufa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa la nartaji min rahmatika bi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna min al-idani wa la fa'talahat wa la fa'wan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa maj'alna min allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa in la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam.